Ya kita lanjut aja. Yo, Oke, masih nggak bisa. masih nggak bisa bro. Ya udahlah, lanjut aja bro. Lanjut ya. Oke, Bima Yudhistira, pertanyaan pertama soal harga dan stabilitas. Gimana strateginya kita menjaga stabilitas? Lo bilang Ya dari pokok. awal tadi udah ini kan, Ya, sebelumnya juga udah nggak stabil. ya. Jadi memang kita lihat dari awal kan udah nggak stabil ya, karena memang ada juga nih orang-orang yang iseng ya, penimbun-penimbun itu yang memang manfaatin situasi untuk ya panic buying itu nggak semuanya masyarakat yang melakukan panic buying gitu ya, tapi juga ada memang penimbun yang sengaja ngejual ya. Hmm, Misalkan kemarin panic buying masker, tiba-tiba hmm. munculnya di oil shop ya, harganya juga jadi 1 juta per box. Iya Panic yang buying apa murah-murah tuh, tuh? aduh. Indomie ya kan? Hand Indominya sanitizer. diborong sampai sampai 3 box ya kan, tapi Hmm, ternyata hilang gitu ya dari pasaran, munculnya ya bisa ketebak di mana kan. Jadi cara satu-satunya kan kemarin ada juga tuh si Bareskrim ngeluarin itu dok, yang apa namanya sanksi buat penimbun ya. hmm, Jadi nggak boleh beli beras kalau nggak salah maksimum 10 kilo. Terus hmm, habis itu Indomie maksimum 2 dus ya. 2 dus bukan hmm, 2 bungkus, 2 dus gitu ya. Cuman itu hmm, satu langkah tapi nggak semuanya kemudian jadi efektif juga gitu ya. Karena hmm, ngatur untuk pembelian orang per orangnya agak susah. Terus hmm, buat orang-orang yang tajir di Jakarta juga enak aja, dia bisa nyuruh pembantu, bisa nyuruh sopir, bisa hmm, nyuruh saudara ya, saudaranya banyak, disuruh semua untuk borong hmm, dari pasar-pasar modern, dari Indomaret, dari Alfamart. Kayak gitu kan nggak bisa tahu karena orangnya beda-beda. Nah, jadi hmm, hmm, dalam kondisi stabilitas harga ini memang yang paling rugi adalah orang-orang miskin ya, kelas menengah bawah. Nggak kuat untuk nimbun karena duitnya juga hmm, nggak punya gitu. Nah itu yang memang harus dijaga betul sama pemerintah. Nah, apalagi kan hmm, hmm. banyak barang-barang juga kalau kita lihat ini kan kita mengandalkan impor ya, dan impornya ini juga udah kena banget sama virus corona gitu. Agak Hmm. susah di situnya. I see. Jadi untuk hal ini sebenarnya kebijakan pelarangan pembelian pun nggak cukup gitu ya? Itu nggak cukup. Masalahnya gini, masalahnya enak di suratnya itu kalau baca bagus ya gitu ya. Hmm. Intinya gimana caranya panic buying itu dicegah. Hmm. Tapi kalau kita lihat lebih detail nih, ini Hmm. masalahnya pengawasan di lapangan itu kan susah. Kayak kemarin aja waktu ada panic buying pengumuman pasien 01 pertama, itu Hmm. berat banget itu ngawasin di daerah Jakarta. Lo belinya apa namanya buat nimbun sendiri, buat dijual lagi atau gimana kan susah tuh nanyain satu-satu gitu dok. Hmm. Iya, iya, iya. Jadi pelangainya manusia Indonesia ini juga sulit ya kita ngaturnya ya. Dia bisa bohong, dia bisa berkoloni juga. Nah, tapi Nah, tahun 98 itu kan krisis ya kita Bim ya. Dan itu kan sebenarnya krisis pangan ya oke. nggak sih? Bisa lo koreksi gue kalau Salah salah ya. satunya ya. Iya. Ya. Kira-kira ini bakal sama nggak sih kondisi kita hari ini sama 98 menurut lo? Ada yang sama, ada yang beda. Mau yang Hmm, mana dulu nih? Yang sama apa yang beda dulu? yang sama. Yang sama dulu. Oke. Yang sama itu kalau kita lihat ya, tahun 98 kan salah satu pemicunya bahasa teknis ekonominya kan karena defisit transaksi berjalan kita itu Hmm, tembus di atas 3%. hmm, Maksudnya kan kita butuh dolar banyak banget tuh waktu itu. Nah, kondisi hmm, sekarang sih hampir mirip, Dok. Karena defisit hmm. transaksi berjalan kita udah agak-agak worry lah ya. Hampir nyentuh 3%. Pertama Sekarang berapa itu, Bim? 2, berapa? data terakhir sih CAD di kisaran 2,5% lah. Wow. Tapi itu udah nggak sehat. Yang kedua, Hmm, dulu kan kita bangkrut gara-gara kebanyakan utang tuh. hmm, Tahun 98, utangnya terlalu liar ya. hmm, Khususnya utang swasta. Sekarang hmm, juga hampir sama gitu ya. Contoh misalkan bukan hanya swasta, tapi pemerintah juga. hmm, 38% surat utang pemerintah dipegang sama asing ya kan. Jadi pastinya ini ngaruh banget nih. Kita sangat riskan sama dana asing yang keluar. hmm, Yang bikin beda, tapi ini juga nggak lebih baik dari 98. Yang hmm, bikin beda itu kalau tahun 98, lu coba cek di daerah-daerah, mungkin di Sumatera Barat ya. Kalau hmm, ketemu sama orang tua tuh tanyain aja. hmm, 98 tuh dampak ke daerahnya relatif ada, tapi nggak terlalu besar.
Karena waktu itu minyak tanah langka, harga BBM naik, orang-orang di daerah itu masih pada ngandalin kayu bakar, Do. Bikin rendangnya Iya. dulu bisa pakai kayu bakar, Do. Ya Sampai kan? sekarang, Bos. Sampai sekarang, tapi kan sudah mulai masuk LPG 3 kilogram. Iya, iya, iya. Artinya apa? Artinya kalau zaman dulu BBM langka, gas langka bisa pakai kayu bakar. Kalau sekarang LPG 3 kilogramnya naik harganya, langka, ya misalkan kayak gitu, itu nggak ada pengganti substitusinya, nggak sebanyak dulu. Jadi dampak krisis kalau terjadi sekarang ini makin parah. Dulu Oke. orang desa yang pakai bank nggak banyak, Do, Hmm. ya kan? Sekarang kan makin banyak. Ya, Iya, GoPay, iya, iya. OVO udah masuk sampai ke desa. Artinya apa? Ini kan jaringan keuangan kita makin kompleks gitu, makin sampai ke level desa yang paling bawah. Nah itu tuh resikonya. Beda Oke. tapi lebih bahaya. Oke, karena lo ngomong daerah nih. Gua kan dari Ya. daerah dan mau tarung di daerah juga. Gimana sih menurut lu daerah itu mensiasati pertumbuhan ekonominya dalam jangka pendek? Buat nyiasatin ekonomi jangka pendek ya. Iya, kan Nah, pasti dampaknya juga gede tuh. ya kalau buat apa namanya pemerintah daerah nih, salah satunya pemerintah daerah mungkin yang lo maksud ya. Jadi kalau pemerintah daerah ini kan mereka pakai yang namanya APBD. Nah, APBD. untuk yang APBD ini memang kalau sekarang ada dua hal ya, yang kayak Pak Jokowi bilang juga. Jadi dana-dana yang kayak perjalanan dinas gitu kan, lagian lu mau kemana sih jalan-jalan gitu kan, mau studi banding kemana? Kondisi lagi corona gini, itu dana-dana perjalanan dinasnya bisa lu masukin Do gitu ke dana yang lebih urgent gitu ya, bantu UMKM, bagi master gratis tuh juga penting tuh, suruh kepala daerah juga gitu ya kan. Bahkan di banyak tempat negara lain dana APBD-nya bisa dibuat tes corona misalnya, rapid testnya. Terus pemerintah juga yang kedua udah mulai metain nih perusahaan-perusahaan mana yang lagi bermasalah gitu. Karena ini kan Ibunda Sri Mulyani kan bilang kalau ekonomi kita mungkin akan tumbuhnya 0%. Kalau skenario corona ini bertahan 6 bulan ke depan. Jadi kita udahlah nggak usah basa-basi gitu ya. Kita nyiapin kondisi yang kira-kira terburuknya gimana, daerah harus siapnya gimana. Nah, di sini sih menurut gua pentingnya daerah gitu ya untuk menyiapkan PHK tadi jangan sampai terjadi. Kalau misalkan bisa dibantu apa nih? Misalkan dikasih keringanan pajak daerah. Kalau bisnis pariwisata berarti nggak usah bayar pajak hotel restoran, yang kayak gitu-gitu Dok. Tapi itu kan tetap juga kan hotel, restoran sepi juga kan, orang juga nggak ada acara gitu, gimana ya? Iya, ini memang susah juga karena kalau kita dorong pariwisata Karena kan di saat belanja kayak gini, mereka tuh banyak di sana kan, salah betul, satunya ya. betul. Tapi susah juga Dok. Ini kayak kemarin kayak kita mau dorong apa namanya pemerintah influencer 72 miliar, kondisi coronanya lagi parah begini gitu ya. Jadi nanti justru kalau kita dorong ke sana khawatirnya malah jadi fitnah, jadi pusat penyebaran corona nanti gitu kan. Yang bisa dilakukan sebenarnya kalau gue saranin pemerintah bisa bantu dari sisi pasokannya ya, dari sisi supply. Contoh nih. Jadi kan si hotel restoran itu pengeluarannya 20% kan buat yang namanya listrik ya. Salah satunya listrik, air, telepon. Jadi kalau pemerintah bisa kasih diskon tuh, PLN kasih diskon 40% buat tarif listrik hotel restoran, itu udah bantu banget tuh. Dari sisi biaya operasionalnya jadi lebih murah gitu. Jadi mereka yang mau PHK jadi mikir dulu, oh udah dikasih bantuan pemerintah nih, gak jadi PHK deh gitu. Oke. Karena kan daerah itu kan ya beda lah sama Jakarta kan. Kalau Jakarta itu kan swastanya mendorong gitu kan. Swastanya berperan lah dalam aktivitas ekonominya. Ada. Nah kalau daerah itu pure APBD dong berarti yang harus bisa dilakukan kan. Dan ada daerah yang tergantung banget nih sama APBD-nya nih. Setuju. Nggak ada swasta. Sebenarnya gini, iya. Kayak nggak ada tuh. APBD aja tuh hidupnya tuh. Iya. 80%.
Kalau di daerah Sabang ya bisa sampai 90% APBD itu Aceh ya. Di Kaltara juga gitu 80% ya berarti APBD ekonominya. Mm-mm. Gini, kalau udah ngandelin APBD gitu ya memang gimana caranya APBD ini kasih stimulus yang banyak lah. Kalau misalkan Nah, uangnya masih ada kan. Karena gini Dok, karena ini lo harus telusurin juga tuh banyak banget dana-dana belanja daerah yang ternyata disimpan di bank. Banyak yang kemudian diendapin di bank gitu kan. dimainin juga. Jadi ada Pemda punya bank daerah ya. Ya, 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 ya. Pemda punya bank daerah, ternyata uangnya diendepin di situ biar dapat bunga kan. Iya, bunganya. Nah, tapi kan nggak sehat buat ekonomi. Nah, kalau kayak gini keluarin tuh duit semua yang ngendap-ngendap di Pemda, di bank daerah biar cepet cair gitu. Nih Bim, gua ngasih lo 2 opsi misalnya. Kalau disuruh milih BLT atau operasi pasar, lo pilih apa? Atau dua-duanya? Atau nggak sama sekali? BLT atau operasi pasar. Kalau gue sih cenderung BLT ya. BLT Jadi sih ya. sebenarnya BLT apa namanya BLT, namanya PKH, namanya cash transfer ya. Tapi intinya kan sekarang ini kan kalau dalam kondisi sekarang yang paling cepat memang yang urgent itu ngasih uang gitu ya, cash ke warga khususnya yang rentan miskin. Jadi Iya, kalau iya, di iya. Amerika nih, Amerika lucu nih. Amerika kan Donald Trump-nya lagi kapitalis gitu ya. Kira-kira dia perwakilan Republikan sayap kanan. Tapi dia mau ngeluarin stimulus, kalau nggak salah nilainya $1 triliun itu untuk ngasih per orang $1.000 do. Untuk anak-anak $500. Itu Kan ada BLT barusan juga juga. tuh press conference-nya si Justin Trudeau barusan juga mau ngasih gituan katanya. Iya, jadi udah nggak ada lagi tuh yang masalah ideologi kayak gitu kanan kiri itu. Artinya Kanan kiri hajar. dalam kondisi mendesak, dalam kondisi mendesak mungkin cash transfer paling efektif jaga daya beli itu. Bisa juga tuh Dok, saranin ke pemerintah daerah kalau masih ada uang di bank nganggur, kasih masing-masing 500.000 warganya. Itu udah seneng banget tuh. Untuk Pak Bupati, saya sarankan itu. Sejak 3 hari yang lalu. Mantap, Oke. mantap. Bim, gue mau Ya. nanya tentang ini, tentang sedikit kita keluar ke internasional ya. Menurut lu kira-kira bakal lanjut nggak yang namanya trade war dengan kondisi kayak gini? Atau ada perubahan kebijakan? Justru Amerika Serikat memanfaatkan trade war sama Cina untuk nyelamatin ekonominya. Jadi kan ini negosiasinya udah nyampe negosiasi yang kedua. Negosiasi pertama udah kelar, negosiasi yang kedua. Nah, jadi si Donald Trump itu lagi neken Cina biar Cina lebih banyak impor barang-barang pertanian ya, termasuk kedelai dari Amerika itu ke Cina gitu. Karena kalau dilihat ini posisinya Donald Trump kan November mau pemilu di Amerika. Nah, jadi dia gunain trade war ini gimana caranya suara-suara petani kacang kedelai di Amerika Serikat itu banyak support Donald Trump karena ekspornya bisa naik ke Cina. Justru trade war-nya bakal lanjut terus, Dok. Bakalan terus ya? Oke. Ya, jadi memang kalau kita lihat juga ini, itu kan juga nyambung tuh ke investasi nih menurut gua. Karena kan dengan ekonomi dunia lagi stagnan, orang nahan duit, ya kan, uang kan angkat kaki nih dari Indonesia. Nah, uang itu akan pindah ke negara kayak apa sih, Bim? Karena kan nggak ada negara yang aman sekarang. Ke Afrika gitu, yang nggak kena corona. Mau ngapain tuh? Ekspor maksudnya? Ya, maksudnya terkait investasi kira-kira gimana ya, Bim? Kalau kondisi kayak gini ya? Oh, investasi. Oke. Sebenarnya kan uang ini kan kabur nih, Dok, ceritanya dari pasar modal. Kabur, dari makanya rupiah dari melemah, surat kan? utang, makanya rupiah melemah. Kabur itu ada dua pengertian ya. Bisa jadi memang secara nilai dia hilang gitu ya. Karena memang loss atau rugi di pasar saham. Atau yang kedua, kabur itu maksudnya adalah dia ngalihin dana dari aset yang resikonya tinggi kayak saham
Dia pergi ke emas, pergi ke surat utang, beli dolar, beli yen, gitu ya. Nah, ini kan artinya kan Modelnya aja uang berubah. itu lagi berubah bentuknya, gitu ya. Kalau kita ngeliat situ dulu, gimana caranya ini sekarang investasi-investasi yang kakap-kakap itu diyakinkan buat masuk ke Indonesia. Kan kita bisa bilang gini, justru jangan ngelihatnya pas virus coronanya. Tapi kalau kita mau mikir yang lebih positif, lihatnya itu nanti pasca virus corona dan pasca resesi ekonomi globalnya selesai. Disitulah Rebound ya. peluang kita. Ya pastinya dong habis resesi krisis, pastinya kan ada titik terang di situ. Jadi ngelihatnya tuh jangan cuma 2 tahun 3 tahun, tapi ngelihatnya adalah 10 tahun ke depan. Yang kedua, itu kan ada ini Dok, investasi-investasi mangkrak jumlahnya ratusan triliun tuh. Ya kan? Jadi ada investasi-investasi yang belum mau masuk ke Indonesia karena kendala lahan, kendala izin, macam-macam. Nah itu aja tuh, jadi mereka udah komitmen tapi realisasinya masih belum. Jadi ini yang perlu dikejar daripada nyari investasi baru misalnya. Gitu. Oke, keren. Oke, karena tadi lo udah ngomong rebound, gue mau masuk ke recovery nih, Bim. Nah, kira-kira nih Bim ya, untuk memulihkan ini nih policy yang ya menurut lo let's say 2 atau 3 policy yang mungkin menurut pandangan lo bisa dilakukan sama pemerintah, kira-kira apa Bim? Rekomendasi gue ya kalau untuk recovery cepet ya, pertama jangan cuman perusahaan besar yang dipikirin atau dikasih insentif ya pajak, tapi sekarang juga mulai perusahaan-perusahaan UMKM gitu ya, itu mulai dibantu. Sederhana aja sebenarnya, bukan masalah kurnya dibanyakin, tapi gue lebih rekomendasiin UMKM yang lagi kondisinya kepepet banget ya, itu kreditnya pada ditangguhkan. Jadi nggak usah bayar cicilan pokok lah sama bunga dalam waktu tertentu misalnya, apalagi ke bank BUMN gitu ya. Sementara ditalangin dulu sama pemerintah. Nah jadi itu bantu. Yang kedua, yang penting sekarang nih gimana caranya kita jaga daya beli lah. Yang kedepannya kan daya beli masyarakat, daya beli masyarakat. Ya kan konsumsi kita kan paling dominan nih, ya kan. Jadi gimana caranya pemerintah misalkan kasih aja tuh PPN 10% turunin jadi 5% gitu, itu udah bisa bantu banget. Yang terakhir mungkin kalau menurut gue tadi ya, soal investasi, soal ekspor ya, itu yang fundamentalnya dibenerin lah pelan-pelan gitu ya. Contohnya orang nggak mau invest ke sini karena korupsinya ketinggian, jadi biaya silumannya kemahalan. Ya misalkan gue mau invest 1 miliar, nyuap sana sininya 200 juta. Kan itu bikin bocor juga kan, ya kan? Iya dong. Nah, yang kayak gitulah yang harusnya dibenerin dulu gitu. Mantap nih Pak Bima. Dan kira-kira nih Bim, menurut lu untuk Ramadan sama Idul Fitri kira-kira gimana Bim kondisinya Bim? Kalau gue sih coba ngelihatnya, coba objektif ya. Yang jelas Ramadan ini di sisi positifnya memang ada pengurangan konsumsi yang memang kalau kita lihat di saat yang bersamaan kan harga-harga barang lagi pada mau naik nih. Artinya kalau misalkan dari sisi konsumsinya rendah, harga barang itu naiknya nggak akan terlalu tinggi. Kan logikanya gitu ya. Tapi kalau konsumsinya lagi begini memang nggak enak sepanjang tahun, karena pas Ramadan Lebaran itu kan momentum setahun sekali ya. Di Indonesia itu kan cuma 2 tuh momentumnya, pas Lebaran sama Natal Tahun Baru. Perusahaan itu banyak genjot produksi. Nah kalau momentumnya hilang sekarang Lebaran, ya berarti sepanjang tahun konsumsi kita bakal rendah terus lah gitu. Terus yang paling penting lagi, ini kita masih ngelihat nih, kan daruratnya sampai tanggal 29 Mei, ya kan? BNPB ngeluarin darurat sampai 29 Mei. Sementara mudik itu Lebaran tanggal berapa, Dok? Tanggal 24
Mei kali kalau gua nggak salah. Ntar coba cek tanggalan ya. Artinya Iya. daruratnya ngelebihin waktu mudik. Iya, Padahal pas men. mudik itu, gimana Iya, Dok? benar. Benar Ya itu. kan? Ya berarti Ah, bisa jadi mudiknya di cancel kan? iya, Atau benar. nggak direkomendasikan buat mudik kan? Mm-mm. Nah, itu ada 10,3 triliun perputaran uang yang bisa hilang tuh. Kalau mudiknya Wah, sampai terganggu. Itu apes-apesnya lah, Dok. oke, ini nggak bagus nih. Tapi ya udahlah ya. Ya, Ini ya. teman-teman, ini pada nyimak lu semua nih, Bim. Nggak banyak yang bacot Siap. nih, orang-orang nih. Dan ini gue mungkin pertanyaan terakhir nih, dua pertanyaan terakhir sebelum gue masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kawan-kawan ketik di sini pertanyaannya. Nanti kita pilih 2 sampai 3 untuk dijawab sama Mas Bima ya. Bim, Ya, berapa lama Bim? Ini kita butuh waktu untuk recovery Bim. gini. Ini kan pertama kita nggak tahu ya coronavirusnya sampai berapa lama, Dok. Hmm. Moga-moga jangan lama-lama ya. Sri Mulyani kan bilang 6 bulan ya. Kalau harapan gue sih nggak usah lama-lama lah. Habis itu udah deh nggak ada lagi yang positif di Indonesia. Amin gitu ya. Amin. Kalau kita belajar sama SARS dulu, kira-kira butuh recovery-nya memang 9 bulan sampai 2 tahunan, tergantung negara masing-masing ya. Artinya kalau SARS 9 bulan sampai 2 tahun, ya udah berarti kita anggap aja kalau corona ini hampir sama kayak SARS gitu ya. Ya bisa jadi kita butuh 1 sampai 2 tahun, berarti 2000 berapa tuh, Dok? Kira-kira 2021 lah. 2022 men. Ya, 2021 lah paling 2021 cepat. 2022 lah. Ya, paling cepat 2021 kita udah recovery gitu. Kalau itu karena virus coronanya ya. Tapi kalau yang lain-lain kayak perang dagang dan lain-lain ya itu urusan beda lagi tuh. Untuk penyakitnya aja belajar dari SARS itu 9 sampai 24 bulan ya. Ya, ya. Dan ini pertanyaan terakhir gue sebelum tanya jawab udah ada tadi satu tuh yang gue lihat. Sektor apa yang paling terdampak? Informal pasti nih menurut gue ya. Tapi di formal itu industri apa Bim yang kira-kira paling terdampak dari krisis kayak gini dan menurut lo? Informal yang paling kena pedagang asongan juga kena. Yang kedua sebenarnya yang jualan baju pada kasihan ya, retail baju itu yang paling kena. Harusnya Ramadan ini kan bentar lagi orang pada ke Tanah Abang, pada beli baju buat dibawa ke Sumatera Barat gitu kan Do ya kira-kira. Iya, ke Jogja juga bro. Iya ke Jogja juga. Ya jadi pabriknya di sana padahal. ya jadi kalau dilihat dari apa namanya pergerakan orang yang agak terganggu karena corona, ya bisa jadi pakaian jadi ya, baju lah yang paling kena dampak karena orang nggak ke mall, orang nggak ke toko-toko kecil macam-macam gitu ya. Oil shop juga kena juga gitu ya. Nah ini juga menarik nih, oil shop juga ikut kena karena penjualan e-commerce ternyata turun juga tuh. Terus yang kedua sebenarnya yang kena adalah restoran sama ya tempat-tempat nongkrong lah ya, itu juga kena semuanya. Itu banyak juga mereka yang informal ya. Informal maksudnya juga nggak punya NPWP dan segala macam. Nah jadi itu. Terus yang ketiga sebenarnya ini agak mengagetkan, tapi yang ketiga itu justru mereka yang jualan produk-produk obat-obatan dan farmasi. Lah? Permintaannya emang tinggi. Betul tuh, permintaan emang tinggi kan? Tapi stoknya nggak ada. Lu mau jualan apa? Oh, jualan Ya. suhu. Iya ya. Iya, permintaan tinggi Dok, tapi stoknya nggak ada. Makanya Pak Jokowi kemarin stop ekspor masker. Nah, itu udah telat itu. Karena kemarin masker kita banyak dikirim ke Cina kan. Ya, gitu-gitulah. Kalau yang formal apa Bin menurut lo? Formal industri. Hampir semua industri 19 sektor kena semua, Dok. Ya Allah. Kena semua, Dok, 19 sektor. Jadi mau ngomongin apa? Industri makanan minuman kena. Panic buying paling juga yang beli kan orang-orang tajir. Tapi secara umum orang tuh ngurangin konsumsi. Yang kedua, industri rokok. Orang pada males ke warung.
Karena harusnya katanya di dalam rumah, supply rokoknya juga kena tuh berkurang. Ya kan? Nggak tahu nih, vape Terus naik nggak vape? ini kan biasanya orang nongkrong di warung-warung vape kan. Nah, sekarang kan ngeri juga tuh. Jangan-jangan dalam Iyalah. warung yang kedap udara gitu juga apa namanya penyebaran virus coronanya juga kencang. Artinya kalau kita mau ngomongin di sektor industri semua kena, industri pakaian jadinya kena, makanan minuman tadi kena, industri otomotif juga kasihan. Banyak yang stop produksi karena memang dari sisi bahan bakunya mulai dari Cina, Thailand, Jepang itu pada bermasalah semua tuh. Gitu dong. Oke. Oke, Bim, ini gue udah ada ngeliat beberapa pertanyaan dari netizen nih. Nah, pertanyaan ini paling banyak ditanyain nih dari kemarin beberapa kali gue live. Ini tentang ini, lockdown. Itu gimana menurut lu, Bim? Lockdown menurut gue waktu itu gue bilang bahwa lockdown jangan sampai dijadikan opsi gitu ya. Jadi jangan kita debat soal lockdown sama sekali. Maksudnya gini. Maksudnya kalau sampai kita lockdown sampai isolasi wilayah secara total gitu ya. Kayak Jakarta kan sekarang kan banyak yang kena corona di Jakarta nih. Terus lockdownnya di Jakarta. Nah, kita pertama harus mikirin pasokan kebutuhan pokok buat 10,5 juta orang di Jakarta. Belum kalau lockdownnya diluasin di Jabodetabek. Nah, ini berapa puluh juta orang ya kan yang harus disuplai bahan makanannya. Sementara distribusi barang keluar masuk juga pasti nggak gampang. Karena yang bawa barang dari luar Jabodetabek itu sopir kan, Dok. Belum bisa pakai drone kan. Sopirnya juga harus dicek juga kan. Dia kena corona apa enggak? Jangan-jangan dari luar wilayah masuk ke Jabodetabek dia bawa corona kan repot juga. Nah, itu artinya ngehambat distribusi barang pastinya. Yang kedua, seperti gue bilang tesis gue di awal itu, kalau orang tajir bisa nyuruh semua anak buahnya. Kalau lu punya perusahaan misalkan di Jakarta, terus karyawannya 100 orang, lu perintahin aja tuh 100 orang untuk borong bahan makanan dari supermarket, dari retail macam-macam. Artinya yang paling gak siap lockdown ini yang kelas menengah bawah. Terus dari sisi pendapatan, bukan hanya kebutuhan pokok ya, tapi juga pendapatan, Dok. Jadi kebutuhan pokoknya dijamin negara, itu udah ada undang-undangnya memang. Tapi ngomongin soal cicilan utang, emangnya negara mau jamin? Kalau gua nggak kerja narik ojol sehari kehilangan 100.000, negara nggak jamin itu. Yang dijamin adalah kebutuhan pokok, tapi cicilan rumah, kontrakan, listrik, cicilan marah-marah di rumah, itu nggak ditanggung negara. Jadi yang paling kena kalau lockdown terjadi sektor informal. Makanya gue coba ngegiring gini deh, daripada kita ngomongin lockdown nggak lockdown, kira-kira jalan tengahnya kalau di negara lain gimana gitu kan. Jepang, Korea pakai rapid test tuh sehari berapa belas ribu orang tuh kan dites tek. Terus habis itu social distancingnya lebih jelas. Singapura tentaranya dikerahin, bagi-bagi masker gratis. Jadi kita nih nggak usah ngomong lockdown dulu deh, bagi masker gratisnya aja kita nggak siap. Kita harus bayar mahal tuh kan di toko-toko online. Itulah nggak siap kita. Siap, satu Satria tuh yang nanya tadi. Siap Bang, makasih ilmunya katanya. Pertanyaan kedua nih dari @Pebern&Teguh. Ini nih emang agak norak sih Bim. Banyak juga nih yang nanya tentang dolar. Oke, siap. Ya, ini dolar naik ini gimana Bim? Mereka agak takut dan mereka ya walaupun kita nggak terdampak banget sih, tapi how? Belum. Ya, belum aja kan? Belum. Gini, jangan bilang nggak terdampak karena barang impor masuk ke Indonesia itu butuh 30 sampai 100 hari, sekitar 3 bulan tergantung dari jenis barangnya. Artinya apa? Artinya kalau acuan dolarnya 16.200 misalkan ya, versi GISDOR-nya Bank Indonesia hari ini, artinya 3 bulan ke depan, itu harga akan disesuaikan dengan dolar 16.000. Kemarin, waktu dolarnya naik jadi 15.000, temen gua yang jualan sepeda, spare partnya itu disesuaikan harganya 10-15%.
Jadi artinya Wow. kita tinggal nunggu waktu aja sampai dampaknya dirasakan. Karena impornya pakai dolar, dolarnya lebih mahal, biaya impornya naik. Yang kedua, kita kan juga ngelihat bahwa banyak kebutuhan pangan kita banyak yang dominan impor ya. Udah supply chain-nya kena corona, banyak pabriknya kemudian tutup di Cina waktu itu. Plus kita ketergantungan pada impornya tinggi banget. 80% bawang putih kita impor, nggak tahu nih, nggak bisa dikerjain di Indonesia tuh. Gula kita impornya paling tinggi sedunia tahun 2018 jelang Pilpres waktu itu. Jadi kalau kita ngelihat kondisi begini, yang paling kena adalah bahan kebutuhan pokok pastinya. Nah, terus mungkin gue tambahin dikit. Kira-kira atasnya berapa nih? Kira-kira sampai malamnya di level berapa nih? Ya kan nih, siapa tahu ada yang udah siap-siap buat ini ya, buat siap-siap Nuker nyetok barang ya. gitu ya. Jangan dong kalau nyetok dolar ya, nyetok barangnya aja lah, bahan baku Untuk lah Anda gitu, nggak juga apa-apa. tuh jangan nyetok dolar Anda. Iyalah, janganlah, kan kita nasionalis ya kan, kita cinta rupiah gitu kan. Jadi setuju Bim. ya tapi ini buat clue aja, sangat mungkin lah ke 17.000 gitu ya, karena memang puncaknya kan belum tahu kapan, apalagi Amerika Serikatnya juga lagi goyang. Sebelum ada corona aja udah kena perang dagang, apalagi ada corona. Jadi situasi global kayak gini, orang memang nyari dolar gitu buat pegangan aset yang paling aman gitu ya. Nah, cuman gua nggak saranin milenial pegang dolar lah. Itu biar urusan orang tua lah. Kita pegang OVO cermatin aja gitu. Ya kita cinta rupiah kita. Cinta rupiah. Karena kan impor bahan baku kita, ya gue jadi mau nyambung juga tuh Bim terkait bagian yang paling berdampak itu kan impor kita tuh bahan baku kita 80% itu kan impor kan, bahan baku pendukung tuh. Nah, itu kan pakai dolar ya harusnya tuh ya. Ya. Nah, itu untuk industri gimana tuh dampaknya tuh Bim? Berarti bakal mahal dong COGS-nya atau? Iya. Sebenarnya gini itu gue nggak tahu yang terakhir ya porsi impor bahan baku kita berapa, termasuk bahan baku pendukung. Cuman kita ambil sampel yang gampang aja, kayak farmasi itu 90% memang bahan bakunya impor tuh, betul. Kalau farmasi, jadi obat-obatan farmasi itu juga kalau sekarang dibilang sektor yang paling untung, tapi juga paling buntung karena dia yang paling sensitif sama kurs. Gitu. Jadi katanya jualan obat-obatan laku, tapi tunggu aja bentar lagi, harga obat-obatannya pasti disesuaikan naik gitu kan. Jadi ini yang kita harus siapkan, memang gimana caranya rupiah tetap stabil dan pengusaha disiapkan gitu. Kalau ada kondisi yang terburuk, stoknya kira-kira ngejaganya gimana gitu. Nah, itu sih yang paling penting sekarang. Betul untuk memulihkan. Ada pertanyaan juga nih Bim, menarik dari @wafdah14 itu gimana Bim antisipasi munculnya PHK Bim? Antisipasi munculnya PHK ya, semoga nggak sampai PHK ya, karena PHK ini ongkosnya mahal banget buat ekonomi kita. Moga-moga sampainya cuma pada cuti tidak dibayar atau unpaid leave. Ya, itu banyak dilakukan di banyak perusahaan sekarang ya. Di rumah aja tapi nggak digaji. Itu masih perih tapi masih relatif oke dibandingkan PHK. Kalau PHK kan artinya harus cari perusahaan lain. Nah, untuk antisipasi PHK itu salah satunya tadi kita bantu, pemerintah mesti turun, negara mesti hadir untuk membantu dari sisi beban-beban perusahaan. Kayak misalkan kemarin BPJS Ketenagakerjaan itu ditanggung sama pemerintah. Nah, kita dorong lagi nih untuk pekerja-pekerja yang mepet upah minimum UMP itu, BPJS Kesehatan harusnya gratis iurannya, Nah, ini juga bisa dihituin. Defisitnya dari mana BPJS Kesehatan? Itulah tugasnya pemerintah untuk melakukan stimulus. Karena kalau sekarang ini orang di PHK, BPJS dari perusahaan diputus, dia bisa miskin 2 kali. Jadi BPJS Kesehatan kalau bisa digratiskan negara untuk pekerja ini, itu udah bantu. Yang berikutnya lagi beban operasional dari segi diskon tarif listrik.
diskon tarif listrik, apalagi harga gas industri, ya. Jadi LPG 3 kilo kalau bisa juga diturunin lagi harganya. Kemarin sempat Subsidi mau ya? naik kan, kita Iya, protes iya. tuh. Jangan dong, kondisi gini jangan naik dulu LPG 3 kilo. Justru diturunin, ini bisa mencegah perusahaan ngambil langkah PHK. Yang pahit gitu. Jadi kalau cuma cuti tanpa dibayar masih lebih bagus daripada PHK. Kita nggak pengen yang terjadi PHK nih, karena ini bahaya banget kondisinya. Hmm. Dan ini mungkin ini Bim, satu pertanyaan Ya. nih lucu juga nih dari Fuad Algani. Bang, kira-kira pindah ibu kota lanjut nggak tuh Bang? Oh, ya ya. Pindah ibu kota dah. Gini, ini juga jadi perdebatan juga. Kalau kita mau objektif ya, Malaysia itu pernah bocor juga anggarannya. Waktu dia maksa mindahin ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya tahun 98. Waktu krisis moneter, mereka paksa pindah ibu kota. Itu bocor juga anggarannya. Jadi kita belajarlah dari Malaysia yang paling dekat. Kalau tetap maksa pindah ibu kota, uang 400-an triliun sekian untuk pindah ibu kota, lebih bagus masuk kepada stimulus ekonomi. Bantuinlah pedagang-pedagang kecil. Belikanlah masker gratis gitu ya, satu Padang atau satu Sumatera Barat. Itu masih lebih oke daripada uangnya buat bangun pindah ibu kota. Karena efeknya nggak terlalu besar ya kalau dihitung-hitungan ekonomi, biayanya terlalu gede, ya lebih baik manfaatnya untuk pos anggaran lain yang lebih mendesak lah. Kayaknya gitu, kayaknya pindah ibu kota mungkin akan dibahas 2022-2023 tadi ya, kalau lagi ekonominya udah recovery lagi gitu. Siap, oke. Oke Bim, thank you banget. Siap. Gua dapat banyak catatan, banyak insight, dan thank you banget. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi Bim. Seperti biasa, Ya. Bima ini adalah orang yang selalu membriefing dan memfeeding gua terkait ekonomi sebenarnya. Ya. Oke. Sorry ya, Jadi, ini gua nggak tahu videonya tadi error. It's ya. okay Bim, it's okay. Dan nanti mungkin kita akan bikin rangkumannya biar teman-teman yang nggak sempet ngikutin bisa baca. Dan juga kalau ada tulisan Bim, nih kebetulan gue ada beberapa anak-anak didik yang gue memang didik dari lama untuk terus ngikutin. Mudah-mudahan mereka bisa ikutan tarung di pemilu di 2024. Apapun partainya, gue pengen makin banyak politisi-politisi muda. Ini program-program dari lu ini akan kita desain terus. Mudah-mudahan lu berkenan untuk jadi orang-orang yang selalu berbagi perspektif ke kita. Oke, siap. Sukses ya, Do ya. Oke, Sama thank you teman-teman banget semuanya. Bim. Yuk. Thank you. Ini ada pesan-pesan mungkin dari Pak Bima nih sebelum di live. Ya, intinya kita semuanya mulai dari teman-teman yang di Jakarta, teman-teman yang di daerah, kita sumbang saran lah buat pemerintah kalau kita sayang Republik ini, gimana caranya memulihkan ekonomi ya, seperti judul diskusi kita ya. Jadi jangan lama-lama lah sakitnya kena corona ini. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum, Thank you. Ya. Bima, semuanya terima kasih. Makasih. Ya. Terima kasih, kita remove dulu Mas Bima Yudhistira. Oke, guys. Tadi menarik banget dari Bima Yudhistira dan gue mungkin akan baca sedikit reviewnya karena tadi Bima terlalu banyak poin-poin yang menarik. Pertama memang untuk kebijakan restriksi seperti arahan untuk tidak menghindari keramaian itu memang pengawasan menjadi problem paling besar di Republik ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi hari ini dengan 98 itu bagaimana? Memang ada kesamaan dan ada keperbedaan. Kesamaannya defisit transaksi berjalannya udah hampir 2,5 di sekarang, 3% di tahun 98. Dan juga hutangnya juga banyak. Namun bedanya dulu 98 itu nggak kerasa untuk di daerah-daerah, tapi sekarang ini corona ini bisa berdampak ke daerah. Nah, yang ketiga mungkin terkait kebijakan daerah, tentu khususnya untuk daerah yang tidak memiliki sektor swasta memang harus kreatif dalam mengelola APBD-nya. Ada usul yang cukup radikal tadi dari Bima, itu ya udah bagi-bagi masker gratis dan juga tes corona gratis, memetakan perusahaan yang bermasalah dan memastikan suplai bahan baku dan suplai ketersediaan apapun yang dibutuhkan masyarakat itu ada. Saya sarankan untuk Bupati Pesisir Selatan. Selanjutnya terkait investasi, mungkin investasi tidak hanya ya, namanya juga invest ya, tidak hanya melihat tentang hari ini, tapi lihatlah Indonesia ketika recovery
setelah pasca corona ini. Mudah-mudahan banyak investor yang berpikir positif sehingga kemungkinan investasi yang dianggap slow gitu kan itu bisa naik lagi. Dan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini sepertinya akan cukup pelik ya teman-teman. Saya menyarankan untuk berhemat dan menahan uangnya. Kemungkinan untuk memulihkan ekonomi Indonesia kita butuh sekitar 9-24 bulan belajar dari kejadian SARS tadi kata Bima. Dan yang terakhir, ini untuk saran untuk kita semua untuk memulihkan ekonomi kita. Yang pertama, insentif untuk UMKM perlu dilakukan oleh pemerintah. Dan yang kedua, menjaga daya beli. Dan yang ketiga, dan ini yang selalu saya bilang dari 1 tahun yang lalu terkait ekonomi adalah perbaiki fundamental ekonomi kita. Ekspor, impor, defisit transaksi, belum lagi birokrasi yang banyak korupsi dan macam-macam. Sehingga itu bisa memulihkan ekonomi kita. 3, pertama insentif untuk UMKM khususnya, jangan lagi perusahaan-perusahaan besar aja. Yang kedua, dijaga daya belinya. Dan yang ketiga, perbaiki fundamental ekonomi kita. Bismillah, mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang kena PHK. Mudah-mudahan banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan memperhatikan kita. Dan mungkin untuk pindah ibu kota, kita lihat lagi pasca ekonomi rebound. Halo Mas Teguh, sorry Mas, ini kita baru beres live sama Bima Yudhistira dari Indef. Jadi mungkin nanti Mas Teguh kita minta juga nih berbicara tentang media ketika krisis. Mas Teguh Tatong adalah mentor saya yang sangat ahli dalam dunia permedia-mediaan. Itu aja untuk malam ini, Bima Yudhistira. Terima kasih my bro Bima, dan mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi. Jangan lupa besok ini untuk teman-teman yang masih standby. Besok insya Allah malam mingguan kita sama Panji Pragiwaksono. Kita akan membahas tertawa dalam duka. Ya, insya Allah besok sama Panji. Jangan lupa tetap jam 8 malam. Dan mudah-mudahan ini nanti insya Allah akan kita upload di YouTube. Dan teman-teman masih bisa nonton live-nya sampai 24 jam ke depan. Itu aja. Dan hari Minggu insya Allah itu pakar ekonomi. Kita bahas lockdown. Hari Senin itu DPRD DKI Jakarta. Mudah-mudahan Mas Anies bisa. Saya lagi minta. Terus juga hari Selasa itu anggota DPR RI. Nama-namanya mungkin akan saya share dalam beberapa waktu ke depan. Dan termasuk satu sahabat saya yang punya program yang keren sekali. Namanya Iman Usman. Ya, dia akan bercerita tentang belajar dari rumah. Ini aja. Untuk semuanya, mohon maaf, saya nggak bisa sapa semuanya. Iyo teh, ambo sehat, saya sehat. Dan untuk yang masih bertanya partai, Anda silakan cek Google. Ya, itu aja kuliah online, diskusi online kita malam hari ini. Tetap semangat. Tetap semangat. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.